Guys, kalian pernah nggak ngerasa hidup kalian itu berat banget? Nah, bayangin, ada seorang aktor muda yang bahkan harus main di film dewasa hingga menjual sahabat terbaiknya sendiri, which is anjing kesayangannya. Untuk apa sih? Ya, untuk bertahan hidup. Dia merupakan salah satu aktor super kaya di Hollywood dengan kekayaan 6 triliun rupiah. Gue nggak kebayang itu sebanyak apa ya. Kenalin, namanya Sylvester Stallone. Bagi kalian yang terlalu muda untuk kenal dia siapa, dia itu karakter di balik Rocky dan Rambo. Tapi sebelum dia menjadi mega bintang kayak sekarang, hidupnya bisa dibilang kayak roller coaster, tapi tanpa pegangan. Jadi stay tune terus ya, karena cerita ini bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum kalian nyerah sama kehidupan. Kita balik ke awal tahun 1970-an. Stallone muda datang ke New York membawa impian yang besar untuk menjadi seorang aktor terkenal. Dia selalu ditemenin sama anjing kesayangannya, namanya Butkus, si sahabat berbulu yang dia adopsi sedari kecil. Stallone lahir dengan kondisi unik. Sebagian wajahnya itu lumpuh karena masalah saraf, sehingga ngomongnya tuh agak cadel. Jadinya, pas dia coba ikut audisi, banyak orang yang ngerasa nggak cocok untuk menjadi seorang bintang. Tapi kalian tahu nggak? Stallone pantang menyerah. Walaupun setiap kali dia ditolak, dia makin ngerasa nggak layak, dia tetap gigih dengan harapan suatu hari nanti Hollywood bisa menerima dia apa adanya. Untuk bertahan, Stallone ambil kerjaan apapun yang ada. Dia menulis, dia main di teater kecil, dan palingan dapat beberapa peran kecil, itu pun gak ada dialognya. Tapi itu semua tetap gak cukup untuk bayar tagihan dan bahkan kasih makan Butkus yang semakin besar dan makin butuh banyak makanan. Setiap hari, dia mikir keras gimana caranya untuk mendapatkan uang lebih. Kasian banget sih, dia bahkan sampai tidur di terminal bis New York karena gak ada tempat tinggal. Tapi yang bikin keren, Stallone tidak pernah mengeluh. Buat dia, selama masih ada Butkus, dia ngerasa hidupnya pasti ada harapan. Mereka benar-benar hidupnya tuh bareng. Senang bareng, sedih bareng, saling berbagi di tengah kerasnya kehidupan di New York. Keadaan semakin sulit, dan uang dia benar-benar habis. Pada suatu malam yang dingin, dia ketemu seorang pria di depan toko 7-Eleven yang tertarik untuk membeli Butkus. Stallone yang desperate banget akhirnya harus mengambil keputusan yang berat. Dia menjual Butkus ke orang asing itu hanya sekitar 60 US dollar saja, atau sekitar 900 ribu rupiah. Gila, kalian bisa bayangin nggak? Ngelepas satu-satunya sahabat setia cuma demi uang 900 ribuan saja untuk makan dan bertahan hidup. Stallone jalan pergi sambil berharap suatu hari nanti dia bisa membeli Butkus lagi. Tapi dalam hatinya, dia ngerasa hancur banget. Kayak sebagian dirinya tuh hilang begitu saja. Oke, pause dulu ceritanya Stallone. Sekarang kita pindah ke orang lain. Seorang petinju bernama Chuck Wepner. Nah, Chuck ini kerjaannya jual minuman keras. Dan dia petinju amatir dari New Jersey. Suatu hari, Chuck dapat telepon dari promotor tinju terkenal. Namanya Don King. Chuck ditawarin untuk masuk ke dalam ring dan lawan juara dunia kelas berat Muhammad Ali. Sebenarnya mereka cuma cari lawan yang gampang untuk Ali. Tapi Chuck yang awalnya merasa biasa aja mulai mikir, kapan lagi kan gue bisa melawan petinju terhebat sepanjang masa? Tanpa pikir panjang, Chuck setuju dan latihan lebih keras untuk memberikan hasil yang terbaik. Dia tahu dia bukan favorit, tapi dia bakal tetap coba lawan meskipun peluang menangnya cuma 10% kali ya. Waktu pertarungan dimulai, Chuck dan Ali langsung bertukar pukulan. Ali jelas-jelas unggul. Dia cepat, tangkas, efektif. Dan di sisi lain, serangan dari Chuck tuh kayaknya nggak pengaruh banget lah buat dia. Tapi yang bikin beda, Chuck nggak pernah mundur. Meski kena pukulan bertubi-tubi, dia tetap berdiri. Semua orang mulai mendukung Chuck karena semangatnya yang pantang menyerah. Terus tiba-tiba sesuatu yang nggak disangka terjadi. Bang! Chuck ngejatuhin Muhammad Ali dengan satu pukulan tangan kanan yang sangat keras. Seluruh penonton yang menyaksikan langsung heboh.
Buat pertama kalinya, mereka ngelihat seorang underdog yang beneran ngasih perlawanan langsung ke sang juara dunia. Dan Stallone yang nonton dari TV langsung kepikiran untuk membuat cerita yang mirip-mirip. Kalian bisa bayangin gak sih semangat yang ada dalam dirinya kayak gimana? Setelah nonton pertarungan itu, Stallone langsung pulang dengan penuh inspirasi. Pertarungan Chuck memberikan dia ide untuk menulis cerita tentang seorang underdog yang akhirnya punya kesempatan untuk melawan sang juara dunia. Dalam 3,5 hari, skenario yang dia buat itu selesai. Dia kasih judul Rocky. Ceritanya tentang petinju yang dapat kesempatan sekali seumur hidup untuk membuktikan dirinya. Meskipun peluangnya kecil, dia tetap kasih yang terbaik. Setelah itu, Stallone keliling bawa skenario Rocky untuk dijual. Tapi ada satu syarat, dia yang harus main sebagai Rocky. Tantangan pun dimulai, karena di Hollywood, siapa sih yang percaya sama dia? Setelah ditolak banyak studio, akhirnya ada produser yang mau baca skenarionya dan tertarik untuk memproduksi Rocky. Tapi tetap, mereka nggak yakin sama kemampuan akting Stallone, sehingga mereka nawarin aktor lain untuk memerankan Rocky. Stallone ngotot, dia bilang, gua yang nulis skenario Rocky, gua yang ngerti karakternya, jadi gua yang harus main. Akhirnya, setelah nego panjang, mereka setuju ngasih dia peran utama. Tetapi dengan bayaran yang kecil banget. Stallone terima itu, karena baginya, Rocky adalah kesempatan satu-satunya. Meskipun begitu, dia masih ada nih satu hal yang belum selesai. Dia masih pengen banget balikin Butkus ke pelukannya. Pas udah punya sedikit uang dari kesepakatan film, Stallone langsung mencari orang yang membeli Butkus kemarin. Pas ketemu, dia bilang, "Gua udah punya uang, gua pengen ngebeli anjing gua balik." Tapi pria itu nawarin harga yang gila-gilaan. Bahkan ada orang yang bilang sekitar 15.000 US dollar atau sekitar 230 juta rupiah. Di sini negosiasi udah mulai alot. Sampai pria itu bilang, "Oke, gua akan balikin Butkus dengan syarat gua harus punya peran kecil di film lo." Stallone akhirnya setuju, dan setelah banyak pengorbanan, dia berhasil mendapatkan Butkus kembali. Coba kalian bayangin, perasaan reunited sama sahabat setianya tuh kayak gimana? Mereka berdua akhirnya bisa kembali bareng, dan keduanya akhirnya main bareng di film Rocky loh. Film Rocky rilis dan sukses besar-besaran. Rocky langsung booming dan mendapatkan 10 nominasi Oscar. Film ini membuat Stallone jadi aktor ikonik, dan karakter Rocky jadi simbol semangat pantang menyerah. Gak cuma itu loh guys, Butkus juga jadi bagian dari cerita ini. Anjing yang pernah dijual, tapi akhirnya ikut main di film yang mengubah hidup mereka. Stallone gak cuma jadi bintang, tapi dia membuat Rocky menjadi franchise besar dengan banyak sequel. Dan buat Stallone, ini sebagai bukti bahwa semua usahanya itu gak ada yang sia-sia. Dia sekarang dikenal sebagai sosok yang beneran menghidupkan karakter Rocky. Orang yang pantang menyerah dalam setiap tantangan kehidupan. Guys, kalau ada di antara kalian yang lagi ngerasa hidup kalian itu susah banget, ingat cerita Sylvester Stallone. Dari seseorang yang harus menjual anjing kesayangannya demi bertahan hidup, sampai akhirnya menjadi ikon Hollywood dan punya franchise terbesar di dunia film. Hidup ini tuh kan memang penuh kejutan guys. Kadang kita ngerasa jatuh, kadang kehilangan, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kisah ini membuktikan kalau usaha dan kerja keras kita itu nggak akan pernah sia-sia. Bahkan seorang underdog kayak Chuck tadi aja, itu bisa jadi juara kalau kita percaya dan mau terus berusaha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa simpen dan share video ini, karena siapa tahu kalian atau teman kalian itu butuh mendengarkan kisah ini, supaya tetap menjadi versi terbaik kalian. Subscribe YouTube Kolam Perspektif, and see you guys on the next video.